Halo kawan Kaliber, kembali berjumpa lagi dengan saya Edi Wahyudi dan di sana masih ada Mas. Ada Indra Karismiaji di sini. Jumpa lagi Iya, menemani Anda dalam acara Kaliber, iya, kupas Mas dan Indra. analisa berita. Ya, Mas Indra, sebelumnya saya mengucapkan ikut berduka cita yang sangat mendalam atas wafatnya Ibunda Mas Indra. Ini juga sekaligus informasi buat kawan Kaliber bahwa Mas Indra kemarin hari Jumat sore itu kehilangan Ibunda tercinta. Saya ikut berduka cita Mas Indra. Semoga Ibunda mendapat tempat yang terbaik di alam Amin. keabadian. Amin. Terima kasih, Mas Edi. Ya, ini sekaligus juga memberitahu kawan Kaliber kenapa kita 2 hari nggak muncul ya. Itu karena saya ngurusin eh, pemakaman Ibunda. Untuk kemarin sudah dimakamkan lancar dan secara khusus saya juga berterima kasih untuk para tokoh-tokoh Andai Tolan, keluarga yang memberikan perhatian, doa, dan juga dukungan baik moral maupun material. Secara khusus pada Pak Anies Baswedan yang sudah hadir, ada Pak Wijayanto Samirin juga hadir, Pak Ferdiansah anggota DPR RI juga hadir untuk datang ke rumah duka. Kemudian juga banyak Pak Hermawi Taslim juga hadir, Sekjen Partai Nasdem. Kemudian juga banyak yang memberikan karangan bunga, ada Pak Muhajir Effendi, Menko PMK, ada Pak Fikri, Abdul Fikri, Wakil Ketua Komisi 10, ada Bu Lestari Murdiat, eh, Wakil Ketua MPR, kemudian banyak lagi lain sebetulnya yang mungkin saya nggak bisa ucapkan satu persatu. Intinya kami sekeluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon doa agar Ibunda itu bisa beristirahat dengan tenang. Karena kebetulan Ibunda ini sepertinya nggak mau lama ditinggal oleh Bapak. Bapak baru juga dipanggil 9 bulan yang lalu, Mas. Ya, Gitu. ya. Oke, Dan ini hari Mas, ini kita mau Mas bahas Indra apa nih? masih kelihatan flu ya, Ya, emang bacaan Mas. namanya 13 hari di rumah Iya. sakit, mendampingi ibu, semua istirahatnya nggak jelas, ini nggak jelas ya, akhirnya tumbang juga kan. Baik, sekarang Mas Indra saya ajak dulu ke Medan, Sumatera Utara, Mas. Oke, ada apa nih di Medan? Di sana Bobi Nasution bakal maju Pilgub Sumut lewat Partai Golkar. Bukan bukan Oke, partai adik iparnya PSI tapi justru lewat Partai Golkar. nah coba itu ada beritanya nggak supaya Saya kita ambil nggak. dari Detik News. Oke. Ya. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyatakan bakal maju dalam Pilkada Sumatera Utara atau Sumut lewat Partai Golkar. Namun menantu Presiden Joko Widodo ini mengaku tidak hanya dirinya saja yang menjadi kandidat cagup dari Golkar. Kan untuk semuanya ada di sini. Dari Sumatera Utara saya rasakan untuk calon gubernur dari Sumut kan nggak cuma saya sendiri, kata Bobi pada wartawan di kantor DPP Golkar Jakarta Barat. Ia mengatakan dirinya dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksah yang akan menjadi kandidat calon gubernur dari Partai Golkar di Sumatera Utara. Yang dari Golkar yang saya lihat ada dua ya, Bang Ijek atau Wakil Gubernur Sumut sama saya yang diundang katanya. Ia mengatakan semua calon kepala daerah dari Partai Golkar masih harus melewati seleksi berupa survei elektabilitas antar kandidat internal partai. Kita ikutin arahan aja dulu yang pasti tadi yang disampaikan Bapak Ketua Umum Golkar Pak Erlangga itu kiat-kiatnya apa yang perlu disiapkan itu dulu yang kita prepare hari ini katanya. Soal keanggotanya di Partai Beringin itu Bobi mengaku masih menunggu. Insya Allah sejauh ini belum ada KTA, kartu tanda anggota. Gitu Mas. Ya, jadi sepertinya confirm ya, kendaraan keluarga Pak Jokowi berikutnya ini tidak lagi menggunakan PDIP karena sudah diodol-odol PDIP-nya. Jembatannya kelihatan sudah dibakar kalau istilah orang bule kan gitu. Burn the bridges. Jembatannya sudah dibakar. Ya sekarang seperti banyak perkiraan orang juga
akan menggunakan Golkar sebagai kendaraan. Dan ini terbukti dengan menantunya yang waktu itu pernah dikatakan oleh Pak Jokowi sendiri, ini yang paling sense politiknya paling tinggi kan, beliau pernah mengatakan begitu. Ini di eh, menggunakan Golkar ya kan sebagai kendaraannya, dan kemungkinan sih memang ketum Golkar ini akan direbut oleh entah Pak Jokowinya sendiri atau proksinya kan gitu. Ada yang menyebutkan salah satu menteri misalnya akan ditempatkan di sana. Jadi betul-betul inilah sebetulnya jawaban kenapa Golkar itu yang paling menang banyak di Pileg 2024 kan gitu. Kita pernah bahas kemarin dari semua partai, PDIP turun, Golkar yang naiknya paling banyak, ya kan. Gerindra naik tapi juga nggak signifikan, padahal ketua umumnya yang jadi calon presiden kan begitu. Nah, jadi ternyata memang tangan-tangan dari kekuatannya Pak Jokowi ini juga yang membantu kenapa Golkar bisa. Kita kan, saya kemarin baru aja ngobrol dengan beberapa orang ya kan gitu. Mereka juga mengatakan di mana-mana tuh kita nggak ngelihat Golkar kampanye yang gila-gilaan gitu. Apalagi kalau kita bicara Gen Z, milenial yang dikatakan Pak pemilih terbesar kan. Nah, Ternyata eh, nggak banyak gitu yang mau dukung Golkar, tapi kok bisa menang paling banyak kan gitu. Nah ini kan sebuah misteri yang semakin lama sepertinya semakin terkuak kalau memang ada peran presiden untuk membantu kemenangan Golkar, dan sebagai timbal baliknya ya keluarganya akan diberikan kendaraan untuk maju entah sebagai eh, kepala daerah nih, gubernur, kabar ada yang maju jadi wali kota, ada yang maju jadi bupati. Tapi ya di satu sisi ini yang pernah kita bahas Mas kan itu. Ini yang tidak menunjukkan meritokrasi, tiba-tiba ujuk-ujuk kan gitu. Itu tampil, padahal saya yakin kader Golkar sendiri pasti banyak yang punya potensi kan. Yang sudah membangun karir dari awal kan gitu. Misalnya dari anggota biasa, naik ke mungkin ketua, saya nggak tahu di paling bawah tuh apa DPD atau DPW kan gitu. Nah itu sampai sebetulnya punya kapasitas jadi kepala daerah, tapi ya ternyata harus mengorbankan kursinya pada anak muda yang saya nggak tahu nih di waktu di Medan itu prestasinya apa Mas Bobi ini yang moncer ya Mas. Pernah dengar nggak? Saya cuma dengar ini proyek lampu pocong yang gagal itu kan. ya kita nggak banyak mendengar tentang prestasinya di Medan ini. Ya, saya berulang kali ke Medan juga nggak pernah mendengar sebuah prestasi yang luar biasa. Itu hanya ya itu kegagalan lampu pocong itu yang paling paling ini ya. Medan juga tambah macet gitu. Itu yang kalau nggak salah juga saya lupa juga ada beberapa titik yang tambah banjir atau bagaimana, tapi yang jelas tambah macet lah Medan. Jadi kalau memang hanya untuk memberikan karpet merah keluarga Pak Jokowi, ya memang akan betul-betul masa depan bangsa ini semakin suram karena tidak mengindahkan karya kan gitu, prestasi, meritokrasi, tetapi betul-betul hanya nepotisme, hanya karena keluarga eh, pejabat ya dalam hal ini kepala negara itu diberikan jalan terbuka lebar untuk menjadi kepala daerah, dan yang nanti polanya bisa dengan pola yang sedang kita ramai perdebatkan sekarang ini, menggerakkan mobilisasi ASN atau mobilisasi aparat, ada politisasi bansos, ada ancaman, ada imbalan, nah gitu. Itu yang ya akhirnya akan menjadi pola yang diulang-ulang terus, dan kita nggak akan menemukan pemimpin yang terbaik, tetapi pemimpin yang
dekat dengan kekuasaan. Dan itu sudah berkali-kali kita bahas tentang topik ini. Ya, itu yang dikhawatirkan ya Mas. Jadi kompetensi itu jadi nggak penting, yang penting itu ada koneksi. Kompetensi itu nggak penting, yang penting nanti digerojok bansos gitu misalnya. Ada aparat-aparat yang membantu. Nah ini akan semakin di copy paste untuk daerah-daerah lain nanti. Nah ini tinggal menunggu bagaimana sikap Partai Golkar yang di situ kan banyak politisi senior, banyak politisi yang sudah sangat berpengalaman. Apakah tidak bisa memberikan masukan pada ketumnya Ya, untuk mengambil sikap yang lebih baik gitu. ya. Saya malah kasihan sama Golkar nanti kalau Golkar nasibnya kayak PDIP gitu loh. Saat sudah tidak dibutuhkan lagi, nanti lompat lagi keluarga ini ke partai yang lain kan gitu. Dan kalau nasibnya sama, ini benar-benar 3 partai dari zaman Orde Baru jadi korban nih. Ya, Kan PDIP jadi korban, P3 sekarang sudah tidak lolos parliamentary threshold kan, tidak lolos ke Senayan. Dan saya melihat juga Golkar bisa nasibnya sama gitu, nanti bisa ditinggalkan gitu aja karena tadi tidak melihat, tidak ada rasa memiliki kan, tapi hanya sekedar kendaraan saja, padahal di bawah itu banyak sekali kader-kader, banyak sekali calon-calon pemimpin bangsa yang muda, yang punya potensi. Akhirnya nggak punya kesempatan untuk maju, hanya untuk memberikan jalan pada koneksi dari keluarga tertentu. Itu yang menurut saya ya. jauh dari cita-cita reformasi, jauh dari cita-cita kemerdekaan. Dan kita tahu juga, Mas, Partai Golkar itu seperti menjadi kawah candra di muka bagi banyak politisi kan di negara ini. Kita tahu Betul. banyak alumni Golkar yang mendirikan partai-partai yang kemudian partai itu menjadi menengah atau besar. Ya, Gerindra di Pak Prabowo itu alumni Golkar. Nasdem Pak Surya Paloh itu alumni Golkar. Dan banyak alumni Golkar yang menjadi apa namanya tokoh-tokoh bangsa saat ini. Pak Yusuf Kala gitu misalnya. ya. Nah, ini nanti kita akan lihat ke depannya ini sebetulnya politisi Golkar sama keluarga Jokowi lebih piawai mana nih kan? Kan juga pasti Ya, nggak semudah itu di dalam Golkar sendiri menerima ini ya. Kan Golkar sendiri selalu ada faksi-faksi kan gitu. Itu yang makanya eh, kepemimpinan di Golkar itu selalu berputar kan. Nggak dari kelompok tertentu saja, selalu berputar. Nah, kita lihat ini nanti mana yang lebih jago nih, Golkar atau Pak Jokowi. Siapa yang ya, nanti akan muncul, itu menarik juga karena kabarnya juga eh, banyak yang sudah mendukung Pak Erlangga untuk kembali menduduki sebagai ketua umum supaya ya, tidak diambil alih oleh keluarga atau proksi dari Pak Jokowi tadi kan. ya, Atau malah sebaliknya, justru malah dianggap Pak Erlangga ini yang terlalu patuh terhadap Pak Jokowi karena mungkin punya punya komorbid gitu, punya ada kasus-kasus hukum yang saat ini diendapkan yang bisa satu saat bisa dimunculkan karena polanya Pak Jokowi kan seperti itu. iya, Gitu Mas. iya. Baik, Mas. Terima kasih, Mas Indra dengan kupasan dan analisanya. Dan kawan Kaliber, besok kita akan berjumpa lagi. Sudah makin mendekati Lebaran, meskipun pemerintah hari ini belum mengumumkan kapan jatuhnya 1 Syawal, tapi diperkirakan itu hari Rabu tanggal 10 nanti. Muhammadiyah sudah memastikan perhitungannya hari Rabu tanggal 10 kita akan jatuh pada tanggal 1 Syawal. Itu. Terima kasih Mas Indra, terima kasih kawan Kaliber. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.